Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Fajar Nasrullah, CGP Angkatan 9 dari SDN 3 Paringan, Kabupaten Ponorogo. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Bu Anis Kurniawati. Beliau adalah guru kelas 3 di SDN 3 Paringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini nanti Bu ya, itu kita akan adakan percakapan pra observasi terlebih dahulu sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses observasi di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui sekaligus untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi? Ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik buat putra-putrinya yang ada di dalam kelas. Begitu Ibu. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Anis ini capai berdasarkan rancangan pembelajaran itu apa? Ada dua tujuan. Ya, jadi ini nanti adalah muatan pelajarannya matematika. Jadi ada dua tujuan. Yang pertama tentang memahami siswa dapat memahami konsep pengurangan pecahan berpenyebut sama. Yang kedua adalah siswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya yang ingin dicapai Ibu itu atau ingin Ibu lakukan di dalam observasi nanti apa kira-kira? Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu area pengembangan yang ingin saya capai adalah ada dua, yaitu area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Untuk area pengembangan pengetahuan yaitu diharapkan siswa nanti dapat memahami konsep dari pengurangan pecahan berpenyebut sama dengan tepat. Kemudian yang kedua, area pengembangan keterampilan yaitu siswa mampu menuliskan serta terampil menerapkan konsep pengurangan pecahan berpenyebut sama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada dua ya, Bu? Ada dua. Ada bagian aspek pengetahuan dan juga baik keterampilan pada siswa. Begitu Ibu. Okay. Nah, saya ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, kemudian model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya, ataupun yang berkaitan dengan pembelajaran itu. Baik, untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang dimana berdasarkan kesiapan siswa yang dihubungkan dikaitkan dengan pembelajaran atau pengembangan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL, Problem Based Learning, atau pembelajaran berbasis masalah. Strateginya itu kemudian untuk metode pembelajaran saya menggunakan diskusi kelompok atau kooperatif kelompok. Yang akan Ibu terapkan tadi dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional
kemudian menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok. Ya. Begitu nih, kemudian penugasan dan juga tanya jawab, begitu ya Bu Buan ya. Oke, bagaimana Bu dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan nanti di dalam kelas itu yang bagaimana? Ya. Sesuai dengan materi tentunya, media yang saya gunakan adalah karena ini adalah modelnya PBL atau problem based learning, jadi saya menggunakan kasus atau benda yang konkret yang umumnya ditemui siswa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saya menggunakan bahan atau makanan nanti contohnya seperti mungkin bunga atau roti karena ini hubungannya dengan pecahan. Kemudian untuk menarik perhatian siswa, media yang saya gunakan juga adalah video pembelajaran dari YouTube. Saya juga menggunakan laptop untuk mensupport nanti pembelajaran saya. Nah, oke, itu tadi mengenai media pembelajarannya ya. Sekarang kira-kira kapan itu? Kira-kira panjenengan siap itu dalam mungkin nanti atau besok atau kapan? Ya. Silakan. Ya Pak Fajar. Jadi untuk ini kesiapan saya sepertinya besok. Ya karena untuk media belum saya siapkan secara lengkap. Ya. Besok mungkin hari Selasa di jam pertama pembelajaran. Ini hari Senin ya. Jadi besok hari Selasa jam pertama, kemudian tempatnya di kelas 3. Oke. Jadi hari Selasa besok ini saya catat. Kemudian saya akan melihat juga nanti ketika saya akan supervisi di dalam kelas itu saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu Anis gitu. Nanti setelah Bu Anis lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita nanti akan ada percakapan terakhir Bu ya. Terakhir yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar pelajar. Gitu ya. Sebelum kita akhiri Bu, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Jadi saya lebih dapat untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan saya gunakan untuk observasi besok. Kemudian saya juga mendapatkan tambahan wawasan untuk menyelipkan beberapa strategi pembelajaran, kemudian juga pembelajaran yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kira-kira seperti itu. Oh gitu. Terima kasih Ibu Anis ya, atas waktu yang telah diberikan sebagai bincang-bincang kita sebelum atau pra observasi. Sampai ketemu besok di jam pertama di kelas 3 untuk saya observasi. Begitu ya Bu Anis. Ya, terima kasih. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas yang akan kami laksanakan besok pada hari Selasa, tempatnya di kelas 3. Kemudian dilanjutkan dengan percakapan pra observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Kita sebelum masuk pelajaran
Iya, dia tidak sakit. Kemarin dia yang belum enak badan, ya akhirnya sekarang jadi sakit ya. Gimana kabar kalian hari ini anak? Gimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Sebelum itu, Gadis mau tahu gimana perasaan kalian pada hari ini, pada pagi hari ini. Silakan ditulis di ini ya, silakan ditulis. Silakan ditulis. Bagaimana perasaan kalian pagi hari ini? Kita akan belajar. Ditulis di sini, silakan ditempel di sini. Ayo, mulai dari Reza. Ayo Reza, silakan ditempel. Mana ya perasaan Reza hari ini? Ini. Ya, semangat anak-anak. Ayo yang lain, langsung Ibnu, semua, ayo maju. Reza semangat. Ya. Kemudian Ibnu senang. Ya. Ayo, itu sudah ditulis. Ya. Aku semangat. Ya, pintar. Semangat senang. Senang juga tidak. Fitri senang juga. Itu senang. Ya, semua senang-senang ternyata ya. Cynthia, Arya senang. Oh iya, Chandra senang. Senang. Oh iya. Vanessa senang. Aku senang. Ivan apa Ivan? Ivan jawab apa? Jawab apa Ivan? Senang. Oh ini loh. Ivan senang. Ayo ditempel. Terakhir Ivan senang. Tepuk tangan untuk semuanya. Masing-masing anak hari ini semua merasa senang dan semangat. Bisakah kita menyanyikan lagu kesini senang dulu? Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Nyanyi senang, senang hari ini, kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Tentang apa anak-anak? Tentang apa? Membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Masih ingat ya? Membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Sekarang kita hari ini akan belajar tentang tadi kalian sudah sarapan di rumah? Sudah sarapan, lauknya apa gitu? Lauknya apa? Tempe. Oh ya, tempe. Tempenya itu ya ketika ibu masak tempe ya.
5 potong. Dimakan itu 1 potong. Nah, berkurang apa bertambah? Berkurang. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari ya. Sekarang kita simak video dulu. Ada yang nggak bawa buku? Ayo saya cek. Ada yang nggak bawa pensil? Bawa semua ya? Oke. Sekarang kita simak video berikut ini. Coba ya, ibu memotong pisang menjadi 8 bagian. Ini biasanya dibagi 8 betul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu di atas meja terpisah 6 potong dari 8 potong pizza yang dibuat dulu. Nah, ini terpisah ada 4 potong nih. Nah, kalau 4 potong dalam pecahan berarti ditulis berapa? 4/8. Apa itu 8? Ada 4 potong dari 8 potong pizza tadi ya, sebagai 8 potong pizza. Nah, sekarang Oma mengambil lagi 1 potong pizza. Yang ini diambil potong, dimakan lagi. Nah, berarti kalau dimakan berkurang ya. Kalau berkurang kita berarti kurang ya. Tadi diambil 1 potong, berarti 1 potong dalam pecahan ditulis 1/8. Nah, berapa bagian pizza yang tersisa? Kita lihat di sini. Tadi itu udah nggak ada ya, diambil potong. Berarti tinggal ada 1, 2, 3. Ada 3 potong pizza. Kalau pecahannya berarti ditulis 3/8. Nah, sekarang jadi pizza yang tersisa sekarang ada 3 potong atau 3/8. Kalau penyebutnya sama, yang pasti tahu ya, penyebut itu bilangan yang bawah. Kalau penyebutnya sudah sama, ini sama ini 8, jadi 8. Kita tinggal mengkurangkan yang atasnya saja pembilangnya. 4 dikurang 1, betul 3, betul. Artinya 4/8 dikurang 1/8 sama dengan 3/8, betul ya. Contoh berikutnya, perhatikan. Jonas memotong coklat menjadi 8 bagian sama besar. Ini ada 8 ya, dari 10 dalam pecahan itu 8/8. Ada 8 potong ya, dari 8 bagian pizza. Lalu Jonas memberikan untuk adiknya dan 1 potong dia makan. Nah, yang ini yang sebelah ini dimakan Jonas. Kalau yang sebelah ini untuk adiknya. Berarti dari mana ya untuk Jonas? Tadi yang dimakannya berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 ya. 3 potong dari 8 potong coklat. 3/8. Sekarang berapa bagian coklat yang tersisa? Ini sudah tidak ada ya. Tapi tidak ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ternyata ya misalnya. Nah, 5 potong dalam pecahan ditulis berapa? 5/8. Karena ada 8 potong pizza tadi ya. Ya. Anak-anak, nah di sini ada pertanyaan? Ya, ya seperti yang ini tadi. Misalkan ada coklat batang 1, ya 1 coklat batang, kemudian dipotong menjadi berapa? 8 bagian. Dimakan Jonas berapa? 1. Kemudian adiknya juga makan berapa? 2. Ya, jadinya berapa? 1 dan 2? 3 yang dimakan berkurang 3. Jadi dari 8 bagian tadi, karena yang dimakan 3, maka sisa berapa? 5.
kelompok ada satu bagian, satu makanan. Ini ada donat. Bukan dibaca, silakan dibaca petunjuknya. Jadi contohnya ini, ya. Siapkan alat dan bahannya. Sudah ya. Kemudian tugasnya ambil salah satu. Ini misalkan donat. Kamu bagi donat kemudian menjadi berapa bagian itu ya? Donatnya dibagi berapa bagian? 5. Kelompok 2 itu berapa bagian? 4 bagian. Satu bagian berikan ke kelompok, misalkan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Kelompoknya Bagus kelompok 1, kelompoknya Chandra kelompok 2, kelompoknya Ibnu kelompok 3. Nanti kamu bagi yang 4 bagian tadi berikan ke kelompok yang lain, satu bagian ya. Nah, silakan dikerjakan, dibagi menjadi 4 bagian. Coba ayo yang memotong Vanessa, coba ayo silakan dibagi menjadi 4 bagian. Ayo dibuka ya, jadi bagi menjadi 4 bagian. Dipotong begini jadi 4. Ayo ayo guys, yang makan itu jadi 4 bagian. Jadi kan 4. Ya, bagi menjadi 4 sudah. Nah, bagi 4 sama besar dibagi menjadi 2 dulu. Ya, bagi menjadi 2 sama besar dulu. Nah, terus dijadikan 3. Ya, jadi 4 gimana? Ya. Ya sudah. Kalau sudah, satu bagian berikan ke kelompok yang lain. Satu bagian berikan ke kelompok yang lain. Satu bagian, ayo Vanessa, satu bagian berikan ke kelompok 2. Ya, berikan ke kelompok 2. Iya. Nah, disendirikan ya, jangan dicampur. Kemudian kelompok kedua satu bagian berikan ke kelompok 3. Ya. Ya. Dari kelompok 3 satu bagian berikan ke kelompok 1. Ya, ini namanya iya, meskipun sedikit. Nanti kita makan sama-sama jadi campur. Ya, sudah. Ya, kalau sudah, sekarang tulis di kertas kerjamu. Tulis di kertas kerja yang disediakan ini. Ya, untuk yang nomor ini kelompok 2, tugasnya kelompok 2 itu loh. Ya, jadi tulis berapa bagian tadi donatnya. Donatnya berapa bagian? 4. Berarti kalau 4 bagian 4 per 4. Tulis di sini. Kerjakan, tulis ya. Terus yang kamu berikan ke teman ke kelompok yang lain tadi berapa bagian anak-anak? Berapa
Dibagi menjadi berapa bagian? Dibagi menjadi berapa bagian? Roti belum. Bagi menjadi 6 bagian. Ayo, bisa? Coba bagi menjadi 6 bagian. 6 bagian. Ayo. Ya, menjadi bagian yang sama besar. Dibagi menjadi bagian yang sama besar. Nah, gitu. Menjadi bagian yang sama besar. Ya. Ya, apakah sudah jadi 6? Ya, sudah. Ayo, Vio. Iya, begitu. Terus jadikan 3. Iya. Silakan dibuka. Ya. Kalau sudah jadi 6. Nah, berikan 1 bagian. Kelompok 1 dulu. Berikan 1 bagian ke kelompok 2 dan 1 bagian ke kelompok 3. Ayo, sekarang. 1 bagian ke kelompok 2 dan 1 bagian ke kelompok 3. Ayo, silakan kasihkan. Begitu juga kelompok 2. Nah, sini. Berapa diberikan, deh? Sini. Bisa. Nah, sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 2 berikan 1 bagian ke berikan 1 bagian ke kelompok 3 dan 1 bagian ke kelompok 1. Iya. Yang 1 belum dibagi. Harusnya ke kelompok berapa? Sudah. Oke. Terima kasih. Bilang apa? Terima kasih. Ya. Yang memberi bilang apa? Menjawab apa? Sama-sama. Ya, sekarang tulis di lembar aja untuk yang kedua. Berapa bagian roti tadi? Tulis. Berapa bagian roti? Ayo, berapa bagian roti? Bawahnya sini. Ayo, bawahnya aja. Oh ya udah, di situ boleh. Terus yang diberikan ke kelompok lain tadi berapa bagian? 2 bagian. Ayo, berarti diapakan nih? Nah, silakan ditulis. Berarti diapakan tadi? Yang 2 bagian diapakan tadi? Diberikan tadi. Nah, sisa berapa anak? Silakan dijawab. Sisanya rotinya berapa bagian? Gimana? Sudah?
kembali. Kelompok 2. Ayo. Empat berempat dikurang satu berempat sama dengan 3/4. 6/6 dikurang 2/6 sama dengan 4/4. Ya, terima kasih. Kelompok 3. 4/4 dikurang 4 sama dengan 3/4. 6/6 dikurangi 2/6 sama dengan 4/6. Ya. Semangat anak, dengarkan jawaban untuk semua. Ayo. Sampai sini ada yang belum paham tentang pengurangan? Sudah paham? Ya. Jadi kalau dimakan itu berkurang atau bertambah gitu? Berkurang. Ya. Kalau sekarang ya. Nanti gunakan nanti aja kalau ketika istirahat ya. Sekarang Bu Agis ingin menyimpulkan pelajaran hari ini ya. Bu Agis ingin menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Berpenyebut sama itu artinya apa? Jika dibagi dengan bagiannya yang sama. Punyanya kelompok 1 dan kelompok 2 penyebutnya sama karena dibaginya sama-sama dibagi 4 gitu ya. Jadi anak-anak ini materi ini bisa kalian terapkan nanti ketika di rumah. Tadi contohnya Vito tadi ya, sarapan sama tempe nanti dibagi 5 karena semua anggotanya 5 di rumah. Kemudian dimakan Vito 1 lah, tinggal berapa gitu. Nah, itu juga sudah termasuk pengurangan pecahan ya. Baiklah anak-anak, hari ini siapa yang bisa mengerjakan soal ke depan? Nanti saya bisa istirahat dulu. Nah, siapa yang bisa mengerjakan soal ke depan? Nanti bisa istirahat dulu. Soalnya saya tulis saja ya. Ayo, siapa yang bisa? Oh ya, bagus. Ya. Bagaimana? Betul? Tepuk tangan. Ya, jadi ini tadi materi kita hari ini anak-anak. Ya, nanti kalau di rumah bisa dilanjutkan, bisa tanya jawab dengan orang tuanya, ya, yang berkaitan dengan pengurangan pecahan. Mari pelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan tadi bagus memimpin ke depan.
Setelah kita berdoa, boleh alat tulisnya dimasukkan ke silakan bilang. Ya, alat tulisnya dimasukkan. Sudah selesai. Ya, marilah. Sudah bisa duduk. Mari kita akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Fadil Nasrullah, CGP Angkatan 9 dari SDN 3 Paringan, Kabupaten Ponorogo. Di sini saya akan melaksanakan yaitu kegiatan pasca observasi atau percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan beberapa hari tadi. Ya. Terus kemudian saya di sini tidak sendirian, saya bersama Bapak Pengajar Budi selaku pengajar praktek dan teman saya Bu Anis Kurniawati selaku guru di kelas 3. Ya. Assalamualaikum Pak Budi, assalamualaikum Pak Anis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Anis terkait jalannya pasca observasi ini, proses observasi yang sudah dilakukan tadi ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait tadi pelaksanaan observasi yang dilaksanakan? Terima kasih atas waktunya. Terus terang agak tegang ya Pak ya, karena memang biasanya kan tidak ada yang tunggu atau yang evaluasi, jadi awalnya memang agak tegang. Oke. Jadi merasa tegang, tapi kalau merasa tegang, tapi alhamdulillah tadi berjalan dengan baik ya. Bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas dan kemudian langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan di dalam kelas? Untuk tahapan tentunya yaitu saya menggunakan RPP. Iya, RPP. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu yang pertama area pengetahuan. Area pengetahuan ini tentang bagaimana siswa memahami konsep pengurangan pecahan nilai itu sama. Kemudian yang kedua area keterampilan yaitu bagaimana siswa mampu menuliskan operasi hitung pecahan pengurangan itu sama. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Itu ya. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah kira-kira sudah berhasil atau belum? Ya, menurut saya sudah berhasil karena juga proses pembelajaran tadi berjalan dengan lancar sesuai dengan RPP yang saya susun. Mungkin ada beberapa kekurangan. Baik, jadi sudah dilakukan dengan cara yang
sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan baik dan sesuai walaupun masih ada sedikit kekurangan gitu ya. Oke. Itu apakah dari kekurangan kendala-kendala itu yang terjadi saat melakukan proses pembelajaran tadi dalam melakukan apa? Karena kira-kira yang saya rasakan adalah beberapa siswa kurang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga ada siswa yang tidak ikut berpartisipasi mungkin karena minat untuk belajarnya yang kira-kira seperti itu. Mungkin juga dialami dari banyak guru yang setiap hari bukan belajar masih kelas, kira-kira gitu. Baik, jadi ada beberapa siswa ya yang tadi tidak terlibat aktif, mungkin hanya mengandalkan temannya saja seperti di Ibrah itu kan. Jadi sadari inklusi ya. Nah, kira-kira mengapa kok tadi ada beberapa tidak aktif dalam pembelajaran diskusi kelompok itu? Kira-kira mungkin ini kalau dari saya ya, dari sisi saya mungkin yang pertama tentang pembagian kelompok yang satu kelompok itu terlalu banyak. Jadi jumlah siswanya atau jumlah anggota kelompoknya terlalu banyak. Kemudian jadi ada anak yang bekerja, kemudian ada anak yang hanya menggantungkan pada teman-teman. Untuk selanjutnya mungkin saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi ada siswa yang tentunya belajarnya berbeda, ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditory. Mungkin kedepannya akan saya pergunakan dengan pendekatan itu Pak. Jadi nanti siswa akan menjadi lebih nyaman dan tentunya yang terpenting adalah siswa mampu memahami apa yang menjadi materi pada hari ini. jadi rencananya ya pada saat proses pembelajaran berjalan nantinya akan menyesuaikan kenyamanan belajar mereka menggunakan gaya belajar masing-masing dan menggunakan gaya belajar visual menggunakan gaya belajar auditory maupun kinetis gitu. Nah, kemudian rencanakan itu terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran pada proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dari yang imitasi pembelajaran. Ya, saya tunggu nanti cerita-cerita itu nanti bisa direalisasikan atau tidak kira-kira. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan rencana yang disampaikan tadi? Mungkin dalam waktu dekat ini Pak, akan saya ubah cara saya mengajar, kemudian saya akan menyusun kembali RPP yang lebih baik dari ini. Ya, dia akan dilakukan secepat mungkin. Tapi ini kan habis ini penilaian dengan semester ini. Mungkin setelah secepat mungkin setelah penilaian dengan semester gitu gitu. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan apa yang dimintakan tadi bisa terlaksana dan secepatnya bisa direalisasikan. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu belajar praktek memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi belajar. Seperti insight dari percakapan pasca observasi, tetapi saya menyimak sudah betul-betul yang di observasinya kira-kira juga di kolaborasi ini tidak hanya saja mungkin juga kami sudah belajar dan belajar keren berarti lah. Jadi apapun yang kita lakukan kemudian bisa bersesansi sesuai itu sudah kami ada terbaik yang kita lakukan dan itu
Baik, terima kasih Pak atas umpan baiknya dan Bapak terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi yang sudah ini agak cepat, supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi kemarin sebelum melakukan observasi, kemudian melakukan observasi kelas, dan juga percakapan pada hari ini pasca observasinya. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para peneliti selaku pengajar praktek, kepada Bu Anis yang selaku rekan jawab yang observasi. Terima kasih banyak. Mohon maaf karena waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.